Yo guys, kembali lagi berjumpa dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue. Dan seperti biasa di YouTube channel ini gue akan bahas seputar cryptocurrency maupun investasi ya. Dan di video kali ini gue pengen bahas sesuatu yang sangat menarik untuk kalian semua, yaitu Bitcoin price projection atau proyeksi harga Bitcoin menurut gue pribadi di tahun 2025 ya. Sekali lagi ini menurut gue loh ya. Namun gini nih, sebelum gue melangkah lebih jauh, ada beberapa hal dulu yang gue mau disclaimer sama kalian. Yang pertama, gue bukan financial advisor, definitely ya. Jadi jangan pernah gunakan informasi yang gue bagikan ini sebagai acuan untuk kalian berinvestasi. Jangan pernah ya. Terus apapun yang gue bagikan di sini ya itu hanya bersifat informasi ataupun entertainment aja ya. Jadi jangan pernah kalian jadikan dasar untuk invest, jangan pernah ya. Gue harap kalian bijak untuk mengelola segala informasi yang gue berikan. Oke, itu dulu. Dan selanjutnya jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe, boleh subscribe di YouTube channel gue dan turn on notification bell-nya juga ya, supaya gue happy aja sih ngelihat jumlah subscriber terus menambah. Oke. Nah, oke, kita langsung aja bahas ya. Jadi kan gini, sebelum gue benar-benar kasih proyeksi menurut gue, jadi gini, proyeksi menurut versi gue ini semua ada dasar ya, semua ada dasar, semua berdasarkan kalkulasi dan ada hitungannya ya. Kalau kalian udah follow gue dari lama, kalian pasti tahu gue nggak pernah asal-asalan ya. Gue paling anti bikin angka-angka magic atau asal-asalan tuh nggak pernah ya. Kalau kalian early subscriber gue di TikTok maupun YouTube ya, ada alasan kenapa gue being bearish dari akhir tahun 2021 pun ada reasonnya ya. Dan kalau kalian cek timestamps di YouTube awal tahun pun gue sempat post kalau menurut gue di awal tahun di Januari, gue inget banget Bitcoin itu berpeluang untuk koreksi sampai di bawah 20.000. Cek aja sendiri ya, itu pun ada dasarnya. Dan kali ini ketika gue bikin proyeksi harga Bitcoin pun harus ada dasarnya. Nah itu yang akan gue bagikan ke kalian ya. Jadi langsung aja deh ya. Gini, sekali lagi nih versi gue ya. Kalian harus hati-hati nih nyerap informasinya ya. Gue buka chart ke kalian. Ini adalah weekly chart Bitcoin ya. Kenapa gue selalu suka untuk buka chart? Karena menurut gue chart ini kan reflect emosi daripada market ya. Jadi menurut gue chart ini ya itu sih, gue suka pakai chart aja sih, karena kita bisa mengetahui. Jadi gini, ngelihat chart itu pun ketika kita lihat track history ke belakang gitu ya, banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan cuma dengan ngelihat chart ya. Itu pun kita bisa jadikan acuan, kita bisa jadikan bahan untuk kita tuh berhati-hati dalam mengambil keputusan, kira-kira itu ya. Langsung aja, ini adalah weekly chart Bitcoin ya, kalian bisa lihat. Gue udah beberapa kali bahas ini ya. Dan pertama-tama gini ya, premisnya nih ya, kan gue bikin video ini tuh di tanggal 7 Februari. Pertama-tama gini, premisnya adalah gue mau berangkat dari satu pemikiran bahwa 15.000 ini adalah udah bottom. Ya, dari situ dulu ya, kalian harus tahu itu dulu ya. Again, gue udah jelaskan posisi gue ada di mana untuk hal ini. Gue udah jelaskan berkali-kali, cek aja video sebelumnya. Menurut gue peluang 15.000 bottom sudah sangat besar ya. Gue pribadi nggak akan nunggu lagi sub below 15.000 sampai 10 sampai 12. Gue nggak akan nunggu itu ya. Tapi kalau ternyata dikasih sama market, gue akan lebih agresif lagi untuk buy. Posisi gue sekarang itu ya. Sekali lagi gue ingatkan ya, menurut gue ini adalah bottom ya. Gue 60-70% confident ini adalah bottom ya. Maka call gue untuk 10 sampai 12 bisa jadi sudah tidak valid lagi ya. Gue udah katakan ya, gue pun punya analisa, gue punya invalidation pointnya ya. Menurut gue 10 sampai 12 sudah nggak invalid lagi, tapi lebih karena gini, peluangnya sudah semakin kecil, itu bahasanya ya. Tapi kalau ternyata dikasih sama market, entah karena Fed pivot nanti stage 2 atau karena ternyata ada masalah makro yang seperti yang gue bilang ya kan, dari sisi internal kripto menurut gue udah relatif oke gitu ya, tinggal memang uncertainty-nya itu dari makro ya. Tapi itu dulu, gue berangkat dari ini adalah bottom ya. Dari sinilah gue mengacu untuk membuat prediksi ya, untuk membuat proyeksi ya lebih tepatnya ya. Jadi gini, kita tarik mundur dulu ke first cycle dari Bitcoin. Kita bisa lihat ya, di sini ya di tahun 2011 di first cycle-nya kalian bisa lihat Bitcoin naik berapa persen. Nih gue langsung tarik aja, loh kok nggak mau ya. Oke. Bitcoin naik sekitar berapa? Kalian bisa 50.000% ya. Dimana lagi ada aset kelas naik 50.000% loh. 500x, ngeri banget ya.
Oke, next habis itu koreksi kan, koreksi sekitar 86% kalau gua nggak salah. Yes, betul. Selanjutnya dari sini naik berapa persen? Ini gua ambil top bottom dulu ya. Top bottom. Oke. Dari sini naik berapa? Sekitar kalian bisa lihat 12 ribuan persen. Ngeri banget ya. Pertama naik 500x, kedua naik 128x ya. Dimana lagi ada aset kayak gini. Ngeri banget performance-nya, oke? Setelah itu koreksi sekitar 84% kalau gua nggak salah. Yes, betul, 84%. Dan dari bottom sini naik berapa? Ke sini kalian bisa lihat sebesar 2000%. Dari bottom Bitcoin di 3 ribuan naik sampai 69 ribuan. Dan inilah cycle top di November tahun 2021, oke? Nah, kalian bisa bayangin posisinya ya. Nih gue tanda-tandain dulu deh nih, biar kita sama-sama clear ya. Ini tanda pertama gue. Kalian bisa lihat, ini gue ukur dari top bottom ya, bawah dari bottom ke top, bottom ke top, bottom ke top. Kalian bisa lihat di sini berapa? 500x ya. Di sini tadi kalau gue nggak salah 128x ya kan. Dan di sini berapa? 20x ya. Oke, ini yang pertama. Sampai sini clear ya. 500x, kalian bisa lihat di sini. 500x, 128x, dan 20x ya. Nah, jadi gini, kalian bisa lihat di setiap cycle kenaikannya semakin rendah. Oke, sekali lagi yang kalian bisa lihat, sekali lagi nih gue inget ini ya. Di setiap cycle kenaikannya semakin rendah ya. Maka jika kita pakai acuan ini, gampangnya gini nih. Di sini ketika kita ada di bottom di Januari 2015, kita nggak bisa prediksi dari sini akan naik 500x lagi. Itu udah nggak valid. Oke. Demikian juga ketika kita di sini nih dari Desember 2018 ketika Bitcoin di 3 ribuan. Kita udah nggak mungkin lagi pakai prediksi, oh dari 3 ribuan ini Bitcoin akan 128x ke 300 ribuan gitu ya. Ini udah nggak valid lagi. Oke. Rather Bitcoin hanya perform 20x. Oke. Nah, ini yang menarik. Jadi gini, dari 500 ke 128 gua ambil kalkulator dulu nih ya. Kita hitung persentasenya sama-sama. Nih ya, dari 128 dibagi 500 ya. Bitcoin itu naik itu turun kasarnya gini. Di sini ya. Gua tandai ya di sini ya, Bitcoin itu hanya naik sekitar 25%-nya saja. Oke, dari 500 ke 128x ya. Jadi untuk kenaikan di cycle ini Bitcoin itu di courting ya, naik hanya sekitar 1/4 dari gain di cycle sebelumnya. Oke, itu di sini. Nah, lanjut. Dari 128x ke 20x itu berapa persen? Nih, gue hitung kalkulator lagi. 20 dibagi 128. Keluarlah angka sekitar 0,156 ya. Maka di sini, dari sini ke sini, kalian bisa lihat ya. Ini hanya sekitar 15% saja. Oke. Itu yang pertama ya. Nah, yang kita mau ukur sama-sama itu kan kira-kira nih di sini berapa nih gitu ya. Ini nih yang berapa nih ya. Pertama-tama yang kita pasti bisa ngomong terlebih dahulu adalah ya ini gue tekanin dulu. Ini poin pertama gue ya. I don't think ya. Gue tidak melihat Bitcoin akan naik 20x. Itu dulu ya. Jika bottomnya itu adalah 15.000, maka kita jangan pernah expect, jangan pernah berharap angka di next cycle di 2025 Bitcoin akan berada di angka 300.000 US dollar ya. Itu doesn't make any sense. Ya tapi balik-balik ya, ini kan gue ada acuannya nih. Kalau ternyata market ngasih 300.000, waduh ya puji syukur alhamdulillah ya, bener deh ya. Tapi ini kita ambil histori plek-plekan dulu nih ya. Kita jangan expect angka 20x dulu. Kita jangan berpikir Bitcoin akan ke 300.000 ya. Itu doesn't make any sense. Kita nggak bisa pakai kalkulasi itu terlalu ngawur. Tapi ya, kalau kita ambil angka, kita misalnya nih ya, ternyata kita ambil angka 15%. Ya, 15% ya. Rendah banget. Ini jadi angka pertama gue nih ya. Ternyata cuma 15% dari 20x. Itu angkanya berapa kalian lihat nih ya. Gue hitung lagi nih. 20 dikali 15% itu cuma 3x ya. Maka kalau berdasarkan acuan ini, Bitcoin itu masa sih kenaikannya di next cycle dari bottomnya hanya 15%-nya, yaitu sekitar berapa?
cuman sekitar 45.000. Ya, menurut gue ini nggak masuk akal di versi gue ya. Gue expect angka yang lebih tinggi ya, karena menurut gue Bitcoin nggak akan perform cuma sampai 15.000, sekitar 3x doang atau sekitar cuma 45.000 dari bottomnya. Oke? Jadi ini hitungan yang pertama, menurut gue nggak valid ya. Ikutin gue ya, karena ini ada gue punya kerangka, masih ini gue mau jelasin proses kerangka berpikirnya sehingga gue bisa kasih angka ke kalian ya. Dan angka yang gue kasih pun angka yang masuk akal ya, bukan angka yang muluk-muluk atau berlebihan. Oke? Jadi gue nggak ngerasa ini valid. Oke? Hitung dari bottom ke top nggak valid karena mungkin terlalu exaggerated gitu, terlalu berlebihan angkanya gitu ya. Karena kan tentu gini, di setiap cycle-nya pasti kenaikannya semakin berat karena tentu market cap-nya kan semakin besar, sizing-nya semakin besar, jadi sehingga untuk naikinnya kan butuh apa ya, effort lebih, butuh kapitalisasi pasar yang lebih besar gitu ya. Jadi gue nggak expect, kan kemarin itu di November 2021 sempat sentuh sampai sekitar 1,2 triliun kalau gue nggak salah, hampir 1,2 triliun kalau gue nggak salah kapitalisasi pasar dari Bitcoin, sehingga kalaupun balik ke all time high harus ke 1,2 triliun dan terus naik lagi. Nah, tentu kan gapnya itu nggak bisa segampang itu. Misalnya mau naik ke 2 triliun kan butuh 800 billion US dollar gitu. Itu kan nggak segampang itu. Kira-kira itulah ya. Jadi gini, kita ganti, gue ganti progresnya, gue coba ganti angkanya, gue coba ganti measurementnya gitu ya. Oke. Gue hitung dari top ke top ya. Jadi dari setiap cycle top di sini, top di sini, dan top di sini gue ukur. Nah, itu yang gue coba ukur kali ini ya. Follow me. Ya, ini menarik. Dari top di sini sekitar 11-12 ribu ya, kita tarik nih. Sorry, 1100, sorry ya. Kita tarik dari sini ke sini. Kalian bisa lihat angkanya menghasilkan 1.500% ya. Gue tandai dulu di sini. Kita ambil coba hitungan top ke top ya. Di sini berapa? 1.500% atau 15x lah ya. Itu gue sederhanakan lagi biar kita gampang. Terus dari sini ke sini ya, dari top ke top lagi ya, kita bisa lihat butuh ini berapa persen nih, gue tarik ini sekitar 261% ya. Cycle top di sini kan itu di sekitar 19-20 ribu, ini sekitar 69 ribu ya, jadi 260-an% atau sekitar 2,6x. Oke. Sorry, 2,6x. Nah, kita coba diskon lagi nih ya. Dari 2,6 dibagi 15 menghasilkan angka sekitar 17% ya. Jika gue ambil tarik angka 17% dari sini ya, maka kita bisa dapat angka berapa? Ini kecil sekali ya, cuman sekitar berapa nih? Wah, kecil banget, jadi cuman sekitar 80.000 US dollar ya. Tapi ini berdasarkan kalkulasi ini nih ya, berdasarkan teori ini, top ke top, kita connect top ke top, kita kurangi probabilitas kenaikannya ya. Tapi tentu gini, gue nggak consider ini akan valid 100%, menurut gue enggak ya, karena kalau kita hitung by market cap, tentu gue nggak akan berpikir angka ini sebagai angka yang kita bisa repeat semudah itu aja ya. Jadi naiknya cuma 17% lagi, enggak ya. Tapi untuk kali ini ya, jika memang ternyata nih ya, kita anggap naiknya 2,6x dari sini, itu aja udah kena angka berapa? Kita hitung ya. 260% itu sudah di angka berapa nih? Sekitar 250.000 US dollar per Bitcoin ya. Tapi secara pribadi ya. Jadi gini, ini kan gue udah ambil tadi gue udah kasih yang optimisnya nih 20x, gue nggak di angka itu ya. Terus kita ambil pesimisnya, gue juga nggak sepesimis itu. Oke, gue nggak sepesimis itu untuk berpikir Bitcoin di next cycle hanya di 45.000 atau bahkan hanya di 80.000. Gue nggak di situ sama sekali ya. Tapi ya, jika gue boleh setengah berharap ya. Jadi gini, gue nggak mau exaggerated, gue nggak mau lebay, tapi gue juga nggak mau sepesimis itu ya. Gue sendiri ya, mungkin entah berharap atau berpikir atau memproyeksikan ya. Seperti yang gue sudah stated berkali-kali di video sebelumnya di TikTok ataupun di YouTube ya, gue ingat banget, proyeksi gue adalah
target gue pribadi di atas 100.000 US dollar per Bitcoin di next cycle di akhir tahun 2025 ya. Itu proyeksi gue pribadi ya. Tapi gini, eh jadi gini, kan sebenarnya banyak nih yang bikin projection, ada yang pakai logarithmic chart gitu ya, banyak sekali gitu ya. Kalian bisa temukan di Twitter ya. Tapi ada satu projection dari siapa, yang dari Pantera Capital, yang menurut gue cukup menarik nih, gue pengen share ke kalian. Ini Pantera Capital, ini salah satu aset management di blockchain yang terbesar ya. Ini sangat reputasinya sangat bagus lah Pantera Capital ini ya. Kalian bisa lihat dia sendiri sudah punya projection, dan menurut dia projection di next cycle, kalian bisa lihat nih proyeksinya ya. Ini dia kasih angka 5,7x, nih 1,1x. Kalian bisa lihat 93 ini angkanya keluar dari mana? Ini Bitcoin halving ya. Kalian bisa lihat ini Bitcoin halving di November tahun berapa waktu itu ya. Bitcoin halving ini date-nya gue udah catat nih. Ini 28 November, ini first Bitcoin halving, yang kedua di Juli 9 2016, dan yang terakhir itu 11 Mei 2020. Ya, garis kuning yang semakin terang ini adalah Bitcoin halving, dan di first halving naik 93x, terus naik 30x, and then naik cuma 7,8x. Dan projection daripada Pantera Capital di next cycle adalah 4,2x dengan starting point dari 35.000. Jadi kalian bayangin nih, proyeksi dari Pantera Capital di tahun 2023. Jadi gini, ini kan sekarang gue bikin video ini tanggal 7 Februari tahun 2023 ya. Dia proyeksikan di next halving itu kan jatuhnya itu jadwal berikutnya ada di berapa? Perkiraannya nih expected 2024 itu di sekitar Maret kalau gue nggak salah ya. Nih kalian bisa lihat, sorry nih ya, date projectionnya adalah di 20 Mei ya. Ada yang bilang 20 Mei, ada yang bilang Maret, ya nggak tahu lah ya. Nih ini kan di sini ada yang bilang Maret 2024, anggaplah Maret ya, kita anggap aja Maret ya. Proyeksi dari Pantera Capital di sini ya, di Maret 2024 Bitcoin itu akan berada di harga 35.000 ya. Udah gitu dari halving dia akan naik sekitar 4,2x ke harga berapa? Ini kan bisa proyeksi Pantera Capital adalah sekitar 148.000 ya. So gue bilang nih, pesimisnya gue itu di 100.000 US dollar. Itu pesimisnya gue ya. Dan optimisnya gue akan pakai angka Pantera Capital. Sekali lagi ya, pesimis gue di 100.000 US dollar berdasarkan yang tadi gue udah share lah ya. Pesimis gue di 100.000 US dollar, dan optimis gue adalah di 148.000 US dollar ya, menggunakan proyeksi Pantera Capital ya. Kira-kira itu posisi gue saat ini ya. In my personal opinion, sekali lagi, pesimis gue adalah di 100.000 dan optimis gue adalah di 148.000 ya. Itu untuk Bitcoin, tapi tentu untuk alts ya akan perform dengan berbeda ya. In my personal opinion, jika fokus kalian adalah gain ya, fokus kalian adalah return on investment, maka alts yang paling punya potensi untuk memberikan kalian return on investment lebih tinggi dibandingkan Bitcoin ya. Tentu Bitcoin bukan pilihan terbaik untuk ROI, tapi mungkin kalau dari sisi exposure ya, dari sisi risk dan reward, tentu Bitcoin yang paling considerably ya dianggap lebih aman dibandingkan alts. Alts resikonya lebih tinggi ya. Kira-kira itu ya yang gue mau bahas sama kalian. So kalian udah tahu nih Bitcoin price projection gue untuk tahun 2025 ya. Jadi kalau anyway gini, gue sampai sini videonya. Let me know kalau kalian ada something untuk discuss. Dan anyway gini, satu lagi yang gue mau info sama kalian adalah satu lagi nih ya, gue akan kembali mengadakan workshop ya di tanggal 25 Februari ini. Kan setelah sebelumnya gue sudah mengadakan workshop di bulan Desember dan Januari ya. Di workshop itu gue akan bahas outlook gue pribadi, salah satunya ini tentunya ya. Outlook gue pribadi untuk Bitcoin sampai tahun 2025, dan alts apa aja yang gue pribadi akan invest. Gue udah bagi beberapa kategori, dan ini akan sangat menarik sekali khususnya buat kalian yang memang melihat Bitcoin atau kripto ini sebagai opportunity ya. Gue akan adakan workshop ini, dan gue sudah buka pre-registernya. Pre-registernya kalian bisa temukan di link di description. Nanti tim gue akan hubungin ke kalian. Oke? Anyway, let me know your thoughts ya. Gue pengen tahu pendapat kalian. Kalian boleh share di komen. Nanti kita discuss ya. Oke? Bye. See you on the next video.